Kalian ingat gak dengan video saya yang ini? Nah, ini thumbnailnya dan cuplikannya seperti ini. Untuk istilah sifat itu sendiri itu lebih dipakai oleh ulama. Nah, di video tadi itu backsoundnya itu ganggu banget, ya kan? Makanya di video ini saya akan merevisi video saya yang tadi, tapi penjelasannya sama, ya. Jadi masih menerangkan tentang perbedaan antara sifat dengan naat. Penjelasannya bagaimana? Ini dia. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya, ya. Nah, untuk penjelasan perbedaan sifat dengan naat ini, itu saya ngambil referensinya dari kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah. Jadi ini adalah kitab karya Imam Al-Khatib Al-Lughawi Abi Ilal Al-Askari, salah satu ulama di abad ke-4 Hijriah. Nah, untuk penjelasannya itu ada di halaman 30 kalau nggak salah. Ya, di halaman 30 ini kalian bisa lihat ya, al-farqu baina sifati wan na'ti. Perbedaan antara sifat dan naat. Jadi kitab ini merupakan kitab yang belum pernah saya kaji di pondok pesantren maupun di bangku kuliah. Jadi murni otodidak. Saya nyari di internet, saya download PDF-nya, saya baca sendiri. Jadi misalkan kalau nanti ada kesalahan baca atau kesalahan harokat atau kesalahan keterangan ya mungkin saja, saya mohon maaf ya. Tapi intinya di sini saya memberikan keterangan yang saya pahami dari kitab ini dan saya akan tunjukkan kepada kalian teksnya biar kalian bisa memahaminya sendiri ya. Jadi di halaman 30 ini diterangkan bahwa perbedaan antara sifat dan naat ya. Yang pertama, bahwa yang namanya naat itu sebagaimana dijelaskan oleh Abul Ala, Syekh Abul Ala rahimahullahu ta'ala, beliau salah satu ulama. Naat itu lamma yataghayyar minas sifat, terkadang itu berubah dari sifat atau perubahan dari sifat. Maksudnya gimana? Maksudnya bagaimana ini yang belum bisa saya jelaskan. Pokok teksnya seperti itu ya. Kalian memahaminya bagaimana? Itu ya tergantung kalian, tapi silahkan kalian tanya kepada guru kalian atau dosen kalian. Nah, sedangkan untuk sifat sendiri, wasifatu lamma yataghayyar wa lamma la yataghayyar. Untuk sifat itu ada kalanya berubah, ada kalanya tidak berubah, ya. Dan sifat itu lebih umum daripada naat, ya. Kemudian beliau menambahkan fa'ala hada, berdasarkan keterangan ini maka yasihu ayyan atau Allahu ta'ala bi awsafihi li fi'lihi. Maka sah bagi Allah itu menaatkan, ya kalau bahasanya, menaatkan dirinya dengan beberapa sifatnya Allah, dengan sekian banyak sifatnya Allah, karena Allah itu melakukan sesuatu. Li'annahu yaf'alu wa la yuf'al, karena Allah itu berbuat sesuatu, ya. Berbuat sesuatu bukan menjadi objek sasaran perbuatan, ya. Nah, seperti itu. Jadi misalkan kalau keterangan yang sering kita dengarkan, Allah disifati Rahman Rahim, ya, misalkan contohnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita katakan Allah menaati, ya, menaati dirinya, bukan taat, menaati bukan taat itu ya, tapi naat. Allah menaatkan dirinya dengan Rahman Rahim, ya. Nah, itu boleh, ya, karena Allah itu berbuat dengan sendirinya dan tidak menjadi objek sasaran perbuatan. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu yang saya pahami ya. Nah, itu keterangan dari Syekh Abul Ala. Nah, bagaimana untuk keterangan dari musannif kitab ini? Nah, di sini musannif kitab ini memberikan pendapatnya, walladhi indi, adapun pendapat menurut saya bahwa an-naat tahu ma yadharu minas sifati wa yastahiru, bahwa yang namanya naat itu sesuatu yang muncul dari sifat dan sudah masyhur, sudah terkenal, ya. Oleh karena itu, manakala ada seseorang mengatakan atau kaum ya mengatakan hada na'tul khalifah, ini menjadi naatnya khalifah, ini merupakan naatnya khalifah, atau naat di sini saya artikan saja sebagai karakteristik ya, gitu ya aja ya. Ini merupakan karakteristiknya khalifah. Ya. Nah,
di sini untuk karakteristiknya itu apa? Karakteristiknya di sini kami liqaulihim al-amin, misalkan ya. Karakteristiknya khalifah itu al-amin, bisa dipercaya ya. Nah, ini merupakan sesuatu yang muncul dari sifat ya. Sifat bisa dipercaya sehingga muncul naat al-amin. Kurang lebihnya seperti itu ya. Dan sifat al-amin ini bukan sifat lagi ya, naat ya. Naat al-amin ini sudah masyhur di kalangan masyarakat. Nah, jadi itu yang namanya naat ya. Atau bisa disifati dengan al-ma'mun atau ar-rasyid ya. Nah, gitu. Itu untuk naat ya. Kemudian di sini ada keterangan juga wa in kana qauluhum al-amin sifatun lahu indahum, bahwa di sini al-amin itu sifat bukan naat ya. Al-amin itu sifat yang diperuntukkan atau yang sudah menjadi miliknya khalifah. Itu indahum ya, sifat menurut kaum, bukan naat lagi ya. Kaum itu menjulukinya sebagai sifat ya. Itu bisa li'anna na'ta yufidu minal ma'ani allati dzakarnaha ma la tufidu asifat. Karena naat itu memberikan faedah makna-makna yang sudah kami jelaskan, yang tidak bisa dilakukan oleh sifat, atau yang mana sifat itu tidak bisa memberikan faedah sebagaimana naat. Nah, maksudnya bagaimana? Kalian pikir sendiri. Pokok teksnya seperti itu. Summa qad tadakhala ya tadakhalu. Summa qad tadakhalu as-sifatu wa na'tu fayaqa'u kullu wahidin minhuma maudi al-akhar litaqarubi makna huma. Tapi terkadang sifat dan naat itu gampangannya itu terkadang sifat dan naat itu berada pada satu tempat karena makna dari keduanya itu tidak jauh berbeda ya. Wa yajuzu angqalut, sehingga seseorang itu boleh mengatakan asifatu lughatun wa na'tu lughatun ukhra. Sifat itu adalah satu bahasa, sedangkan untuk naat itu bahasa yang lain. Wala farqa bainahuma fil makna. Meskipun bahasanya itu beda, tapi tidak ada perbedaan pada makna keduanya. Nah, sehingga keterangan selanjutnya wa dalilu ala dzalika anna ahlal basrah minan nuhati yaquluna asifatu wa ahlul kufah yaquluna anatu wa la yafraquna bainahuma. Sehingga kalau misalkan kalian belajar kitab usul nahwu ya, di sana diterangkan bahwa ulama Basrah, ulama nahwu ya, ulama nahwu Basrah itu istilah yang mereka gunakan itu adalah sifat ya. Sedangkan ulama nahwu Kufah itu lebih memakai istilah naat, tidak memakai istilah sifat. Tapi maknanya apa? Maknanya itu sama, yaitu maksudnya kalau naat ya sifat, sifat ya naat, sebagaimana yang kita pelajari pada ilmu nahwu. Itu kalau menurut nahwu ya, tidak ada perbedaan antara sifat maupun naat. Karena itu hanya istilah yang digunakan oleh ulama Basrah itu sifat, kalau ulama Kufah itu istilahnya naat ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan kalau misalkan ada salah pengertian atau salah terjemahan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah itu. Dan sekian dulu untuk video pembahasan kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.